Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tugas besar AKA dari kelompok Bismillah. Ini anggota kelompoknya yaitu saya sendiri Muhammad Abdul Munas dan teman saya Nail Yusra Alfiya Zaki Zaidan, ada Akbar Menur Aksan dan Muhammad Rafat Safafi. Ada yang pertama adalah latar belakang. Saat ini terdapat banyak algoritma string matching yang dapat digunakan. Beberapa di antaranya memiliki time complexity yang mirip atau sama. Dalam laporan ini, kami akan melakukan perbandingan algoritma Rabin-Karp dengan algoritma naive string pattern untuk menentukan algoritma mana yang lebih efisien selama digunakan. Pertama ada naive string pattern. Algoritma naive string pattern bekerja dengan membandingkan satu persatu karakter pattern dengan karakter dalam teks berdasarkan pola secara berurutan. Jika seluruh karakter dalam pattern cocok dan karakter-karakter di string pada posisi yang bersesuaian, maka posisi saat itu ditandai sebagai kemungkinan kecocokan. Baik. Selanjutnya ada algoritma Rabin-Karp. Algoritma Rabin-Karp menggunakan pendekatan nilai hash untuk menentukan pola pattern dengan substring dalam string. Jika nilai hashnya cocok, maka algoritma selanjutnya akan memverifikasi kecocokan karakter per karakter untuk memastikan kecocokan sebenarnya. Selanjutnya, di sini ada algoritma dari naive dan Rabin-Karp. Pertama, algoritma naive. Terdapat for i di mana itu untuk melakukan penggeseran terhadap substring. Lalu ada for kedua di mana melakukan pengecekan per karakter apakah sama atau tidak. Untuk algoritma selanjutnya itu algoritma Rabin-Karp. Di sini terdapat for yang pertama, for i itu melakukan hashing terhadap nilai dari substring dan pattern. Lalu for yang kedua itu melakukan pengecekan yang di mana dilakukan pada if yang pertama. Jika nilai dari hashing pattern dan substring itu sama, maka akan masuk ke if yang kedua di mana itu akan melakukan perulangan di mana mengecek apakah setiap karakter dari substring dan patternnya sama. Lalu jika tidak, maka akan masuk ke if yang kedua di mana melakukan hashing kembali dan menggeser nilai dari substringnya. Selanjutnya ada notasi asimtotik. Pada kasus yang kami uji di sini, yaitu naive string pattern dan Rabin-Karp string pattern, itu karena mereka ini melakukan pengecekan secara sekuensial dari awal sampai akhir, jadi sekalipun mendapatkan nilainya itu di awal, nah itu nggak ngebuat si algoritmanya berhenti, tapi dia bakal nyari terus sampai akhir dapatnya berapa. Nah, itu yang nanti dikeluarkan. Hasil di sini cuma ada satu kasus. Nah, eh, dan notasi asimtotik yang kami hitung itu eh, inputnya tuh M, N. Kalau di yang kasus ini, M itu artinya pattern learn atau eh, apa pola yang dikasih seberapa panjang, gitu. Kalau untuk N-nya itu dia si string yang mau dicocokkan, yang mau dicari. Nah, untuk yang naive string pattern itu eh, base case yang kami tetapkan yaitu ketika dilakukan pengecekan bila si nilai teksnya itu tidak sama dengan patternnya atau nilai yang dicari, string yang dicari itu tidak sama dengan patternnya. Dan itu lokasinya ada di dalam for yang kedua. Nah, karena dia di dalam for yang kedua, berarti di sini terdapat dua sigma. Sigma yang pertama, yang paling kiri itu untuk for yang terluar. Untuk perhitungannya,
Itu dari 0 sampai n min m plus 1. Untuk nilai n min m plus 1 itu didapat dari panjang 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 pattern learn-nya panjang string learn-nya sejauh panjang pattern learn. Jadi n min m gitu, sejauh m. Nah, untuk plus 1 ini didapat karena dia loopingnya dari 0. Selanjutnya karena di dalam looping ada looping lagi, maka ada sigma yang kedua itu dari 0 sampai m itu un- itu terdapat di yang for j 0 sampai petln. Jadi dari 0 sampai si m-nya karena m-nya di sini itu petln, maka 0 sampai petln. Dan dilakukan pengecekan sebanyak 1 kali tiap iterasi. Makanya dia dikali 1. Dan untuk perhitungannya bisa dilihat didapatkan hasil notasi asimtotiknya yaitu termasuk ke dalam golongan big O M kali N. Selanjutnya untuk yang Rabin-Karp itu juga sama, terdapat inputnya masih sama M, N dengan keterangan yang masih sama. Dan untuk base case yang kami tetapkan di sini itu untuk pengecekan bisa dilihat untuk yang di dalam if kedua setelah for yang kedua di bawah itu yang di algoritma Rabin-Karp itu ada pengecekan P dari P dengan indeks 1 sampai M sama dengan T dengan indeks X plus 1 sampai S plus M. Nah, di situ itu secara tidak langsung ini karena pseudocode-nya memang menjelaskan seperti ini, sebenarnya di situ tuh ada looping yang mengecek P dengan indeks array dengan indeks array 1 sampai M dibandingkan dengan array T dengan indeks S plus 1 sampai S plus M. Jadi di situ ada 2 kali looping. Pertama looping yang di atas itu, yang S sama dengan 0 to N min M, sampai eh, looping yang tadi itu, yang terakhir. Dan untuk looping yang di atas, karena dia tuh range-nya dari eh, 0 sampai N, makanya di sigmanya ini 0 sampai N. Dan untuk yang di dalam tadi, yang looping array itu range-nya dari 0 sampai M. Makanya di sini ditetapkan sigmanya itu 0 sampai M dan dilakukan pengecekan 1 kali tiap kali iterasi. Alhasil dikali 1. Eh, demikian dan demikian perhitungannya didapatkan notasi asimtotiknya merupakan golongan dari big O M kali N. Sama seperti yang naif. Dan ini kode percobaan yang kami pakai dalam menghitung waktu efisiensi dari kedua algoritma. Di sebelah kiri itu untuk yang Rabin-Karp dan sebelah kanan untuk yang naif. Di situ bisa dilihat untuk kami itu ngeset default timernya di atas, yang tanda panah di atas dan berakhirnya itu di tanda panah di bawah. Di bawahnya itu untuk ngeprint si hasil waktunya dan di dalam itu algoritmanya. Dan yang di kanan ini juga sama, kita ngeset default timernya di atas. Sebelum di print itu di stop dulu timernya, habis itu ditampilkan. Selanjutnya ada hasil data dari percobaan kami. Untuk spesifik pattern ini, kami mencari untuk satu pattern unik dalam sebuah string. Contohnya ada string di bawah itu dan mencari pattern kata-kata string. Nah, dari sini kita dapat lihat bahwa dalam berbagai ukuran input, dalam berbagai input N dan M, Rabin-Karp tetap memiliki runtime yang lebih lama dibandingkan dengan naif. Next. Untuk hasil percobaan yang kedua, berbeda dengan yang sebelumnya. Untuk percobaan ini menggunakan string dengan repeating pattern. Seperti contoh di bawah itu ada string ABC yang berulang kali dengan pattern yang dicari ABC. Eh, dengan ukuran N dan M yang berbeda, tetap sama seperti hasil percobaan yang pertama, Rabin-Karp tetap memiliki hasil runtime yang lebih lambat dibandingkan dengan algoritma naif.
Dari hasil percobaan tadi kita dapat simpulkan bahwa algoritma Rabin Cup ini memiliki runtime yang lebih lama dibandingkan algoritma naif. Hal ini disebabkan karena adanya proses hashing yang memperlambat algoritma uh, Rabin Cup. Proses hashing ini memperlambat algoritma karena melakukan perhitungan aritmatik yang lebih lambat dibandingkan dengan proses perbandingan yang dilakukan oleh algoritma naif. Hasilnya, algoritma naif menjadi lebih efisien dibandingkan dengan algoritma Rabin Cup. Referensi yang kita gunakan dalam Windows ini. Selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.